Oke, orang kawitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sori wasir diambil walau data milisannya flow koli atur nuhun ka nota sarumping di pengkajian pemuda Muhammadiyah jilid satu gitu. Kenapa saya bilang jilid satu? Karena posisinya kita akan mencoba ke jilid berikutnya gitu. Bahwa ini adalah pengajian pertama dan bukan yang terakhir gitu. Nah, berhubung dengan sekarang kan beres bulan Ramadan, jadi kita memang anggap saja ini silaturahim Ba'da Idul Fitrinya Pemuda Muhammadiyah, tapi kita mencoba untuk inklusif, tidak eksklusif, jadi sehingga sektor-sektor yang lain, misalnya dari Ibu Aisyah maupun dari Ayahanda Muhammadiyah mungkin bisa ikut gitu. Terus yang berikutnya mungkin nanti kita coba kawan-kawan untuk pematerinya digilir gitu. Mungkin untuk yang pertama Kang Awal selaku wakil ketua yang membimbing dakwah, mungkin yang kedua nanti dari unsur Ibu-Ibu Aisyah, mungkin Bu Endah nyungkeun rekomendasina kangge pemateri. Terus yang berikutnya mungkin kita bakal mengundang juga Ayahanda maupun dari sektor pemudi gitu, Nasyatul Aisyah gitu. Gitu. Nah, salawat serta salam kami junjunkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku utusan eh, Allah gitu, yang pada mukjizat terakhirnya ada sebuah mukjizat yang paling bagus yaitu Al-Quran selaku kitab terakhir, dan Nabi Muhammad selaku utusan di akhir zaman ini gitu, selaku penyempurna amal gitu. Nah, mungkin saya selaku ketua PCPM langsung saja membuka kegiatan diskusi pengkajian Ramadan gitu mengenai temanya Ba'da Idul Fitri gitu. Nah, mungkin nanti Kang Awal akan memaparkan beberapa materi mengenai pasca Ramadan itu seperti apa dan supaya kita terjaga spirit amalia ibadahnya seperti apa. Begitu paling mangga Kang Awal langsung saja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Swantena ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, ibunda, ayahanda, kakanda semuanya yang hadir di sini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahir batin pasca Ramadan, masih ada energi-energi Ramadan ya semuanya, para sahabat Zoom semuanya. Insya Allah saya di sini, insya Allah bakal sharing perihal resolusi pemuda pasca Ramadan. Kita kembali berfastabikul khairat, jargonnya Muhammadiyah ya. Fastabikul khairat pasca Ramadan. Resolusi itu naon cenah, atau resolusi itu apa sih? Hmm, Sebenarnya sih untuk resolusi sendiri ini sebenarnya ikraran kita lah, atau tekadan kita, kesungguhan kita untuk melanjutkan yang namanya ruh Ramadan. Ruh Ramadan itu, nah kan kita tahu sendiri sahabat-sahabat semuanya, di bulan Ramadan kita dilatih, di pesantren Ramadan itu dilatih yang namanya beribadah mahdoh dan goiro mahdoh ya teman-teman semuanya. Kita ibadahnya banyak, dimulai dari awal bangun tidur kita berdoa, kemudian untuk bunda-bunda mah pasti masak ya, persiapan buat sahur, langsung membangunkan keluarganya, ayahnya, suaminya dan anak-anaknya gitu. Apalagi bunda-bunda yang udah persiapan dari jam, malah dari malam ya, untuk Ramadan sendiri.
terus juga bapak-bapaknya membangunkan anak-anaknya dari awal bangun atau dari dini hari hingga tengah malam. Alhamdulillah kita disibukkan dengan beribadah, setiap gerak kita jadi ibadah pada bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah kita sudah, bukan alhamdulillah ya, Masya Allah, kita sudah meninggalkan Ramadan, sudah menginjak yang namanya bulan Syawal. Jadi kita harus berkomitmen kembali atau membuat resolusi. Jadi apa pentingnya membuat resolusi ini? Resolusi Ramadan, resolusi pasca Ramadan. Jadi kita kembalikan lagi, luruskan niat kita itu meningkatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan kembali, meningkatkan ketakwaan kembali, wahai sahabat-sahabatku. Kemudian, nah, resolusi kan konsisten. Teman-teman semua kan udah beribadah ya pada bulan Ramadan, baca Quran, puasa full, kecuali para bunda-bunda mungkin itu ya ada halangan seperti haid gitu ya, itu juga dimafhumkan. Kemudian kita lanjut ke evaluasi diri semuanya, dari sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan pasca Ramadan. Apakah ada peningkatan dari sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban atau bulan Rajab, sama bulan Ramadan? Apakah ada kenaikan atau penurunan ternyata? Ya, sebaik-baiknya perbuatan atau hari itu yang mana hari sebelumnya itu lebih baik daripada hari ini, lebih baik daripada hari kemarin gitu teman-teman semuanya. Nah, jadi kita sudah Ramadan, apakah lebih baik lagi gitu daripada bulan Ramadan. Kemudian juga meningkatkan kedisiplinan. Kita harus meningkatkan kembali kedisiplinan kita seperti bulan Ramadan, yaitu meningkatkan kembali sholat sunatnya. Terus lanjut lagi puasa yang sunat kayak Ayyamul Bid, kembali juga melanjutkan puasa yang 6 hari pasca Syawal. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya, ya, sahabat pemuda yang dirahmati oleh Allah. Jadi semangat ibadah kita itu pasti ada saatnya menurun drastis ya, pas saat Syawal tiba. Ya, yang teman-teman tahu, masjid mulai sepi lagi, kemudian Al-Quran mulai berdebu gitu, dan punten maksiat juga semakin perlahan-lahan menghampiri kita semua. Ya, kita sharing-sharing ya teman-teman semuanya ini. Jadi kita untuk merumuskan kembali resolusi kita. Nah, ini kegagalan resolusi Ramadan sebelumnya. Barangkali teman-teman, nah yang tadi saya katakan ya, kegagalanmu di tahun sebelumnya apa? Ini ya sharing-sharing aja, misalkan isi sendiri atau dalam hati teman-teman. Ini juga bisa jadi muhasabah diri gitu ya. Misalkan saya Ramadan tahun 1446 Hijriah, tamatnya cuma satu hataman doang. Alhamdulillah, untuk tahun ini atau 1447 Hijriah atamnya 2 hataman gitu. Terus juga alhamdulillah puasanya full gitu. Nah, juga jadi kita tuh harus muhasabah teman-teman, atau memanage gitu ya, benar-benar ya step by step gitu ya. Jadi nggak langsung tuk, misalkan saya alhamdulillah Al-Qur'annya hatam 3 hataman, pas pada Ramadan gitu ya, atau mulai Syawal mulai anjok lagi gitu. Nah, kita harus isi diri sendiri gitu ya, kegagalan resolusi Ramadan sebelumnya dan pembelajarannya bisa diambil sama kita apa teman-teman. Nah, tuliskan resolusimu pasca Ramadan mau apa lagi teman-teman, barangkali tahu, sok ada yang mau isi, coba Pak Imam barangkali mengisi resolusimu pasca Ramadan. Nah,
misalkan resolusimu pasca Ramadan, saya insya Allah akan kembali menghafalkan atau mentadaburi Al-Quran sehari satu ayat. Nah, secara konsisten atau istiqomah. Kemudian saya juga akan istiqomah kembali sholat sunatnya harus ditingkatkan kembali, yang biasanya cuma ba'da sholat ba'diyah, terus juga qobliyahnya juga, teman-teman, seperti itu. Jadi tetap kita harus bekerja keras ya, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Jadi selesai urusan ibadah Ramadan juga tetap harus lanjutkan ibadah atau fastabiqul khairat. Jangan gimana ya, melempem lagi lah ke bahasa itunya ya, bahasa awamnya. Kita jangan melempem lagi perihal ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Lanjutkan kembali aktivitas saat Ramadan, jangan sampai anjuk lagi, teman-teman semuanya. Kemudian di ayat Al-Quran juga mengatakan bahwasanya faida faragta fansab wa ila rabbika fargob, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetap bekerja keraslah untuk urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Jadi ya tadi yang saya katakan, selesai Ramadan kita juga lanjutkan kembali aktivitas ibadah kita seperti bulan Ramadan lagi. Alangkah baiknya gitu ya, kan katanya hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan hari ini itu lebih jelek atau lebih kurang dari hari kemarin, teman-teman semuanya. Itu kan adalah buruk ya, teman-teman, izin. Terus juga resolusinya yang bisa kita isi, misalkan menjaga lagi punten ya, barangkali ini punten ada yang menjaga sholatnya masih belum 5 waktu pun sama tilawahnya ya, kita tingkatkan kembali ya, kita kembali tertib dan usahakan sholat tetap 5 waktu, teman-teman. Kita saling muhasabah diri, saling menguatkan ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya, teman-teman. Terus juga tilawahnya ya nggak apa-apa kalau misalkan nggak bisa satu juz satu hari, kita kembalikan lagi tilawahnya ya, sehari sehalaman aja secara kontinu, minimal banget 1 halaman lah. Punten gitu, tepiranya sehalaman banyak, beberapa menit saja gitu. Sempatkan diri dengan Al-Quran. Mau setel murotal, alangkah baiknya mah sambil mengikuti dan dibaca ayatnya, mushafnya, teman-teman semuanya. Terus juga resolusinya yang kuncinya? Resolusi produktif, menjadi pemuda yang bermanfaat. Jadi kita harus lawan yang namanya kemalasan, teman-teman semuanya. Air yang mengalir lebih bersih daripada air yang menggenang. Manfaatkan gadget-gadget kita semua ya untuk hal-hal yang positif, mencari ilmu pengetahuan dan mencari soft skill, teman-teman semuanya. Terus juga resolusi yang ketiga yang bisa kita isi yaitu resolusi akhlak, yaitu mengontrol hawa nafsu kita semua dan mengontrol medsos kita agar kita menahan diri gitu ya. Jadi mampu menahan diri dari perkataan dusta yang buruk. Kita mesti berbijak dalam bersosmed, tidak menyebarkan hoak-hoak dan tidak bergunjing atau gibahin teman kita sendiri atau sahabat-sahabat kita sendiri. Kemudian resolusi yang bisa kita isi atau mangga masing-masing juga gitu isi ya. Tapi yang kemudian yang menurut saya yang bisa diisi itu resolusi sosial. Jadi kita menjaga kepekaan kita pada sesama. Kita melanjutkan kembali kegiatan kita pasca Ramadan yang sebelumnya kita lakukan pas saat Ramadan, yaitu bersedekah minimal ya sekemampuan kita aja, teman-teman. Waktunya banyak, mau gimana ya, biasanya kan pada subuh gitu ngencelengin, kan katanya di salah satu perkataan atau hadis gitu ya, bahwasanya sedekah subuh itu ya lebih baik.
Terus tapi juga selain subuh juga tidak apa-apa, tapi ya kita menyisihkan lah teman-teman ya, sebagian harta kita untuk bersedekah. Terus juga semangat berbagi saat Ramadan jangan hilang kembali teman-teman. Teruslah membantu sesama, mau hartanya, tenaganya, kita kembali bersedekah lagi. Kita nggak bisa hartanya ya, tenaga kita membantu punten, kayak membantu kegiatan nanti tanggal 4, atau membantu men-share di WA kegiatan positif kita di story kita, itu juga bersedekah juga teman-teman semuanya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi kendala-kendala yang mungkin akan terjadi ya teman-teman. Banyak ya kendala-kendala yang akan kita hadapi pasca Ramadan dalam hal tantangan gitu ya. Kendala-kendala tantangannya juga yang mungkin sekarang kita rasakan adalah menurunnya semangat ibadah, dan juga ada pengaruh lingkungan ya. Ramadan sendiri juga kita pernah rasakan kemarin, bahwasanya pas malam pertama Masya Allah bisa bersab-sab 5 sab 6 sab, mulai ya penuh juga sih sama angin gitu ya, penuh sab 4-5 mulai penuh sama angin, sab 2 penuh, sisa sab 1 gitu ya. Itu teh masih bulan Ramadan teman-teman. Apalagi pas ke Ramadan kita semangatkan kembali teman-teman kita, ingatkan kembali, ayo ajak kita penuhi masjid lagi. Masjid itu adalah pusat peradaban. Ajak dengan mau itu hasanah dengan baik gitu, jangan menyindir gitu ya. Kita ajak ayo mulai lagi kita kembali ke masjid teman-teman gitu. Baik. Terus kendala apa lagi ya yang ya saya sendiri gitu ya, kendala mungkin tilawah yang biasanya 1 juz pas Ramadan mulai agak melempem ya kendalanya. Kita luangkan aja lah, ba'da sholat 1 halaman, jadi kan 5 halaman ya, jadi 4 hari teh udah 1 juz. Seperti itu teman-teman, tidak apa-apa kita 1 halaman lagi gitu ya. Kalau tidak bisa 1 hari 1 juz, 1 halaman juga, 5 halaman 1 hari juga tidak apa-apa, atau minimal banget 1 hari. Itu kadang kendalanya gitu ya, jadi agak malas, pengen istirahat dulu, kayak sekaligus 5 halamanin aja baca Qur'annya, lupa nggak baca Quran jadinya. Terus juga apalagi banyak lah, mungkin teman-teman merasakan sendiri kadang pas Ramadan yang ada ya orang yang makin semangat gitu ya, ada juga yang mulai kembali menurun imun ibadahnya. Setiap orang juga pasti merasakan, tapi ya kita saling berfastabiqul khairat. Kemudian cara mengatasi kendala tersebut ya yang saya katakan, saling mengingati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu muttaqin. Nah, jadi orang yang muttaqin. Jadi kita saling menyerukan kepada kebajikan teman-teman. Walaupun kita nggak bisa seperti Ramadan gitu ya, ya tetap yang penting kita konsistensi atau istiqomah atau continue ya, istiqomah untuk dalam hal ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kita saling mengingatkan kembali, jaga juga perkataan kita. Seperti itu teman-teman, membuat lagi jadwal ibadah, terus juga bergaul dengan sesama gitu, saling mengingatkan, dan juga senantiasa berdoa agar tetap istiqomah. Allahumma ya Allah, semoga kita diistiqomahkan dalam beribadah teman-teman semuanya. Semoga semua resolusi kita semua terwujud ya di pasca Ramadan ini. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua dimudahkan kembali dalam beribadah,
yang mahdhu dan ataupun ghairu mahdhu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami. Ya Allah, istaqim, mudahkanlah kami dan istiqomahkan hati kami dan amal perbuatan kami. Semoga kita pasca Ramadan ini kembali seperti ruh Ramadan, walaupun tidak sesemangat Ramadan, tapi kita kembalikan lagi ruh Ramadan pasca Ramadan, kembali membaca Quran, tilawah, ba'da sholat, kemudian juga mengingat atau menasihati dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sharing dari saya telah usai. Barangkali ada tambahan dari teman-teman, atau barangkali ada yang mau sharing dari ibunda, ayahanda, atau kakanda. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Mangga Bapak Imam. Enggak, turun awal. Tes. Ada ya suaranya? Oke. Ada. Terima kasih. Jazakumullah khairan kepada Kang Awal yang sudah tadi memaparkan mengenai tips dan trik ya, lebih ke arah sana. Pemuda pasca bulan Ramadan itu seperti apa gitu. Memang kan pada akhirnya ada hal yang perlu diresolusi maupun ada hal yang perlu kita targetkan di kemudian. Nah, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya. Barangkali sesi berikutnya mungkin ada beberapa tambahan atau misalnya memperkuat gitu. Kami silahkan terbuka lah gitu untuk 5-10 menit ke depan gitu. Jadi sehingga kegiatan ini nggak hanya sebatas Kang Awal sebagai pemantik gitu, tapi ada hal kita juga feedback pengetahuan juga gitu sharingnya. Maka pilih ada yang mau menambahkan atau yang bisa disaringkan atau maupun ditanyakan maupun disangka. Mangga teman-teman, barangkali ada yang mau sharing atau menambahkan. Mungkin materi dari saya baru segitu ya. Mungkin ada pemantik dari teman-teman lain. Nah, Kang Lutfi. Ada Kang Lutfi, mana Kang Lutfi? Biasa kan. Mohon abdi bade semaros terkait pematerian kali ini. Alhamdulillah, setelah saya simak untuk pematerian kali ini tuh kita lebih dibahas untuk lebih mengevaluasi diri kita di setelah Ramadan ini gitu. Dan saya tertarik gitu dengan pematerian ini, dan juga saya mau mungkin menanyakan menurut pendapat Kang Awal mengenai tadi kan Kang, untuk tetap konsisten itu seperti apa gitu. Tadi seperti kita tuh harus mengetahui gitu apa yang harus kita atasi gitu. Itu kan tadi menurut pendapat kita sendiri nih. Mungkin saya ingin minta pendapat Kang Awal gitu mengenai apa tadi itu permasalahan atau mengenai bagaimana cara mengatasi kita agar tetap konsisten itu menurut Kang Awal tuh seperti apa gitu. Karena mungkin saya dari tadi masih kan karena awam ya masih kurang mengenai lebih dalam gitu. Mungkin saya ingin bisa menangkap gitu atau menyaring apa informasi dari Kang Awal gitu mengenai bagaimana caranya mengatasi agar tetap konsisten setelah pasca Ramadan seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Oke, kalau tidak ada lain berarti kita anggap saja satu sesi saja mungkin sesi diskusinya. Mangga Kang Awal langsung ditanggapi mungkin. Baik, terima kasih Kang Lutfi. Untuk solusi atau mengatasi ini ya, konsistensi kita pasca Ramadan, yang bisa mungkin saya sharingkan, kan Ramadan itu hawanya itu hawa orang-orang ibadah semuanya, teman-teman semuanya atau Kang Lutfi. Nah, biasanya punten dari tanggal pertengahan Ramadan atau sampai akhir Ramadan,
mulai kerasa yang namanya apa ya, malas gitu ya. Mungkin kita semua juga merasakan gitu teman-teman, yang namanya apa ya, malas. Emang sih konsisten itu susah ya, apalagi ini nanti ini pas ke Ramadan mulai hawa-hawanya beda lagi gitu ya. Yang namanya beribadah emang, apalagi godaannya atau hawa nafsu kita banyak gitu ya. Ada bawaan kayak nggak mau, ini ya, apa nanti aja deh katanya. Mungkin apa ya, kalau kita mau konsisten kembali atau melanjutkan target kita pas Ramadan, pasca Ramadan, eh, jangan apa ya, jangan langsung target tinggi gitu ya teman-teman. Misalkan pas Ramadan ini ya, kan pas Ramadan misalkan sehari satu juz gitu ya, ya kita konsisten aja teman-teman. Yang apa, dari yang kecil aja, baca tilawah. Kalau misalkan benar-benar nggak kuat satu hari satu halaman atau satu juz, ya kita satu atau dua ayat kita tadaburi aja. Itu juga kan juga asal continue teman-teman ya. Jadi nggak sama persis lah kayak pas lagi Ramadan kuat bisa sehari baca satu juz. Asalkan kita apa, tidak pasang target tinggi nggak apa-apa, tapi continue atau rutin. Nah kan itu istakim ya. Asal istiqomah juga akan apa ya, itu kan amal yang dicintai sama Allah, itu kan yang istakim ya, yang konsisten. Terus juga mungkin cara mengatasinya itu yang tadi, kendala tersebut itu emang saling mengingati. Emang harus saling mengingati sesama gitu ya, karena emang yang namanya apa tuh, saling menasihati atau mengingati dalam hal kayak ibadah itu mulai apa yang disebutnya itu udah jarang gitu ya. Kalau untuk di lingkungan lain mungkin gitu ya, ada yang benar-benar apa mengingati gitu, tapi kadang ke hati gitu agak nyentuh gitu ya. Ih, so alim loh. Tapi padahal sebenarnya hati kecil kita, ya makasih udah diingetin. Nah emang harus berlapang dada gitu ya kalau ada yang ngingetin dalam hal kebaikan gitu. Mulai ya cara mengatasi apa tuh, biar kita konsisten. Jadi saling mengingati dalam kebaikan. Kemudian juga pertahankan satu kebiasaan pasca Ramadan. Misalkan kita tilawah apa getol gitu ya nggak bisa kayak apa saum sunat, kita lanjutkan lagi tilawah atau tadabur Al-Quran, satu ayat dua ayat, kan lumayan. Ada 335 hari ya sebelum Ramadan lagi, satu ayat udah lumayan itu ya, setengah Al-Quran. Asal istiqomah gitu ya, tapi juga kan ada satu masa pasti malas gitu ya, tapi kalau bisa dilawan malasnya itu teman-teman. Terus juga lingkungan memang penting sih, saling mengingati itu yang kata saya itu. Jangan tunggu mood kita juga tinggi atau mood kita lagi semangat gitu, ya lawan aja terus. Itu cara mengatasinya ya, menurut saya gitu ya, yang pernah saya lakukan dan masih saya lakukan gitu Kang Lutfi. Mungkin ada salah ucap dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, Kang Awal, udah beres? Mungkin ada lagi yang mau bertanya mungkin atau lebih ke arah mempertajam lagi itu maksudnya materi yang tadi Kang Awal paparkan, maupun Izin ada yang mau menanyakan. izin menambahkan ini. Nah, Ya, oke, siap. Brother, Mangga bisa Nah, menambahkan. Kang Awal terima kasih intinya karena ini jadi penguat bagi kami ya, yang saat ini eh, diamanahi di Pemuda Muhammadiyah tentunya banyak sekali eh, apa godaan, ya, cobaan, ujian. Apalagi masa muda ya, masa muda ini luar biasa ya, ujiannya begitu. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan atau ditambahkannya terkait dengan bagaimana cara agar kita tetap semangat nih dalam menjalankan
ibadah di bulan Syawal. Tentu yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana kita menyempurnakan ibadah saum Ramadan dengan melaksanakan saum sunnah Syawal 6 hari ya. Karena ini kenapa kita kuat gitu menjalankan saum di 30 hari bulan Ramadan sementara menjalankan ibadah saum sunat ini agak berat gitu. Karena kan ibadah saum di bulan Ramadan itu dilakukan bersama-sama gitu. Ya jadi satu nasib lah gitu ya. Semua pada saum. Sementara di antara kita yang melaksanakan saum sunat ini tidak semuanya. Dan ini disinilah godaannya begitu berat begitu. Ya, padahal di dalam salah satu sabda Rasulullah sampaikan man soma Ramadana tsumma atba'ahu sitan min Sawal kana kasiyamil kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Ya kalau hitung-hitungan kita berpuasa di bulan Ramadan itu pahalanya dikali 10 kebaikan gitu ya. Jadi kalau misalkan 30 dikali 10 300 ditambah 6 hari sama ya 10 kebaikan. Jadi 360. Jadi setahun itu adalah hitungnya 360 hari itu hitungannya. Nah, ini sangat sayang apabila kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah saum ini. Karena apa? Karena ibadah saum Syawal ini ibaratnya sholat rawatib. Ya. Jadi ketika kita setelah melaksanakan sholat wajib kan diharuskan untuk melakukan sholat wajib itu apa manfaatnya? Tadi untuk menambah kekurangan sholat wajib, begitu kan? Maka dilaksanakan sholat wajib. Begitupun saum sawah itu sebenarnya untuk menambah kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan begitu. Nah, ini mungkin pengingat bagi diri sendiri ya, mudah-mudahan juga mungkin di antara teman-teman juga insya Allah pada sudah melaksanakan ibadah saumnya saya percaya ya. Karena tidak akan menyia-nyiakan pahala yang diberikan. Nah, yang kedua tadi sampaikan terkait dengan istiqomah. Memang istiqomah ini pekerjaan yang tidak mudah begitu. Karena istiqomah ini adalah bagian dari riyadoh begitu ya atau mujahadah. Ketika kita melaksanakan satu amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sederhana. Nah, ini disampaikan juga habu a'malu ilallah adwa'uha wa inna. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu atau rutin meskipun sedikit begitu. Nah, betul tadi disampaikan oleh Kang Awam. Jadi kita ketika di bulan Ramadan misalkan targetnya one day one juz. Tapi ketika di bulan Syawal untuk melaksanakan itu juga tidak mudah. Maka udah aja kita targetnya dikurangin saja. Asal tadi meneruskan amalan yang sudah dilakukan ketika bulan Ramadan. Jangan sampai hilang gitu. Ketika Ramadan kita tilawah, ketika Ramadan kita sedekah, ketika Ramadan kita taraweh, maka amalan itu jangan sampai hilang di bulan Syawal. Kita lakukan walaupun tadi hanya misalkan ibadah tahajud ya yang tadi 11 rakaat, nggak apa kita turunkan saja di 4 atau 7 rakaat atau 5 rakaat. Asal itu dilakukan. Termasuk juga sedekah. Kita sedekah di bulan Ramadan jor-joran, tapi kalau misalkan Syawal karena memang kita sudah habis uang THR-nya ya kita semampunya saja gitu kan. Kurangi saja. Asal jadi jangan sampai hilang amalan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai nanti kita menjadi hamba Ramadan bukan hamba Allah. Kalau hamba Ramadan yang kita lakukan adalah di bulan Ramadan saja. Tapi kalau hamba Allah maka amalan-amalan itu bisa dilakukan setelah bulan Ramadan atau di bulan-bulan. Itu mungkin tambahannya Kang Awal. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatunun padanan. Hatunun Turun, terima kasih. mudah-mudahan. Nah, mungkin Kang Jamal itu yang sudah raise hand mungkin ada lagi yang ditambahkan maupun yang ditanyakan mungkin. Jangan nanyain, nambahin aja Pak Jamal. Suaranya putus ya. Halo? Kang Jamal? Tes. Ah, masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktunya. Mungkin dari saya hanya sedikit menambahkan, kita kita mungkin saling mengingatkan aja. Kita kan di PCM Sukajadi sudah ada program atau kegiatan pengajian Jumat sore yang digagas oleh Majelis Tabligh PCM Sukajadi. Kita khususnya bagi pengurus, terutama pengurus dulu, pengurus PCPM, di sela-sela kesibukannya atau ya pulang kerja sore hari, mangga kita gabung bersama-sama untuk di pengajian Jumat sore yang biasa diselenggarakan oleh PCM Sukajadi. Mungkin itu hanya saya menambahkan dan saling mengingatkan lah intinya. Bukan seperti apa mengingatkan kita selalu kader pemuda untuk bisa bergabung dalam pengajian Jumat sore. Karena saya juga tidak rutin setiap hari Jumat. Mungkin kalau ada kesibukan lain di luar tidak hadir. Kalau saya lagi senggang waktu atau ada waktu Jumat sore, insya Allah hadir dan alhamdulillah sudah beberapa kali juga dijadwal untuk MC begitu. Jadi mangga kepada teman-teman PCPM khususnya untuk bergabung hadir dalam pengajian Jumat sore di PCM Sukajadi. Mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Saling mengingatkan dalam berlepas tabikul khairat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal untuk mengeluarkan beberapa kalimat closing statement-nya mungkin sebelum saya disimpulkan. Siap. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas sharing dan tambahannya dari sahabat-sahabat semuanya. Mungkin dari saya sendiri kembali kepada kita Muhammadiyah bahwasanya emang kita harus berfastabiqul khairat, terus juga saling watawasau bilhaqqi watawasau bisabr perihal yang namanya resolusi atau konsistensi pasca Ramadan. Kita saling semangatin aja. Moga-moga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah. Kemudian juga semoga kita selalu konsisten walaupun sedikit, karena Allah itu menyukai yang konsisten, sedikit tapi konsisten. Seperti itu. Kita kembalikan lagi targetkan kembali kegiatan ibadah kita, rutinkan kembali kegiatan ibadah kita seperti tilawah satu hari satu halaman atau puasa sunnah, terus juga puasa 6 hari pasca Ramadan, yaitu puasa 6 hari siang Syawal itu dan puasa Ayyamul Bid. Kita saling berfastabiqul khairat, kemudian juga saling mengingati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita kembalikan lagi seperti pesan-pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang surah Al-Asr dan fastabiqul khairat jargon kita semua. Mungkin sekian dari saya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih untuk awalnya. Jazakumullah khairan katsiran telah memberikan pemateri pada kajian yang pertama. Mungkin saya selaku moderator mungkin izin menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama mungkin tadi quote yang pertama kali ketika Kang Awal memberikan tausiahnya itu adalah life is never flat. Nah, kalau seandainya yang suka nonton TV paling kita tahu bahwa itu tuh adalah iklan Citato gitu. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita dibedah lagi gitu, life is never flat itu kan hidup itu nggak pernah datar gitu. Nah, sama halnya ketika misalnya semangat beribadah kan pasti nggak pernah datar, semangat terus pasti ada kala waktu kita naik, ada kala waktu kita untuk turun. Nah, di kala kita waktu naik ya berarti kita harus menjaga sehingga konsistensi untuk menaikkannya itu ada gitu. Dan ketika kita turun juga gitu misalnya
bukan kita memasrahkan diri gitu, tapi memang kita harus mencari lingkungan yang lebih baik gitu, karena pada akhirnya ibadah kita itu dilihat dari lingkungan yang ada di sekitar gitu, bukan bukan hanya semata yang mengenai masalah pengetahuan kita maupun keimanan kita gitu, tapi kita untuk menjaga sebuah keimanan maupun ketakwaan kita itu memang harus ada di lingkungan yang sesuai dengan sefrekuensinya, atau bisa diistilahnya satu kaliber lah. Nah, memang ada beberapa kalimat gitu yang akan mungkin saya paparkan selaku moderator, bahwa memang Ramadan sudah selesai. Ketika bulan berganti bulan, waktu tahun berganti tahun, tapi bukan berarti ya semangat kita di set dari itu, tapi kita hanya melanjutkan saja gitu. Apa yang sudah menjadi potensi, apa yang sudah menjadi apa ya, fondasi, sehingga kita bisa saling menyempurnakan amal ibadah kita menjadi sebuah bangunan yang kokoh gitu kan. Kalau yang asap itu kan, kalau itu kan lebih menyukai gitu, barisan yang rapi seperti bangunan yang kokoh. Nah, memang kan posisinya bahwa selain daripada itu kan kemenangan yang sesungguhnya gitu, ketika kita misalnya tuh minal aizin wal faizin gitu, dari kesucian menuju kemenangan gitu kan. Nah, maksudnya kemenangan itu adalah step by step kita ketika menjalankan hari itu mendapatkan tolak ukur yang terarah gitu. Ada pencapaian-pencapaian baru gitu. Maka dari itulah yang disebut kemenangan. Nah, memang berhubung ini adalah tema pemuda, bahwa posisinya itu adalah pemuda itu kan bukan hanya sebatas angka di usia 20-an, 30-an maupun 40-an, nggak kayak gitu gitu. Tapi memang pemuda itu pemilik masa depan di kemudian hari. Karena kan pada akhirnya untuk saat ini kan pemuda yang sekarang gitu, yang sekarang ada di PCPM Sukai, jadi mungkin akan merasakan gitu Indonesia yang 100 tahun itu seperti apa gitu di 2045 gitu. Mungkin di usianya mungkin di kisar 50-an gitu, yang posisinya di usia stabil gitu, dan usia paling cepat gitu ketika sprint gitu. Nah, maka dari itu kita menekankan bahwa harus adanya resolusi. eh, Kalau ada resolusi tanpa aksi, dia hanyalah mimpi gitu. Tapi memang kalau resolusi dengan aksi, itu adalah sebuah keputusan yang maksudnya. Nah, mungkin tadi ada beberapa metode gitu yang tadi Kang Awal menceritakan untuk menjaga semangat. Kalau saya sih pakai metodenya, pakai SMART aja. SMART itu gabungan gitu misalnya. S kita bedah satu-satu ya dari SMART itu. S-nya itu adalah spesifik, yaitu lebih ke arah kita harus menspesifikkan. Terus yang kedua, M, yaitu measurable atau yang terukur, bahwa ketika berbicara masalah ibadah itu harus terukur gitu. Ketika kita ya misalnya bisa berdiri ketika sholatnya ya sholat-sholat apa ya, ayat-ayat pendek, ya jangan paksakan untuk membaca ayat-ayat yang panjang gitu misalnya. Terus yang berikutnya misalnya tuh yang ketiga itu smartnya itu ada achievable gitu, dan posisinya gimana caranya kita supaya dapat dicapai gitu misalnya. Dan berikutnya huruf yang keempat itu ada relevan, dan relevan ya sesuai dengan perkembangan zaman, apakah gitu yang kita capai itu ya harus relevan juga. Dan yang kelima ada time bound gitu, tenggat waktu. Kan nggak mungkin gitu salat asar kita dilakukannya di waktu maghrib, maupun salat maghrib dilakukan di waktu isya. Memang harus ada time bound, yaitu tenggat waktu yang sudah kita tentukan gitu, sebagai target. Paling gitu sih, paling saya selaku moderator. Dari kesimpulannya malah jadi panjang gitu. Fastabiqul khairat, nasrullahu wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, alhamdulillah. Foto bersama, Pak.